dalam kemudian tubuh manusia terdapat segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka kemudian seluruhnya baik. Kalau kemudian segumpal darah itu jelek, maka seluruhnya jelek. Artinya segumpal darah itu adalah hati atau jantung. Jadi menungsa, nek jantungnya sehat, dia ini sehat. Tapi kalau satu saat hatinya sakit, seluruhnya sakit. Sama seperti laki-laki ini. Tak kala kemudian dia mengetahui betul-betul perempuannya itu justru tidak mencintainya dan sangat-sangat membencinya, dan dia sering terpukul dengan perasaannya, hatinya kemudian sakit dan kemudian mendorong anggota tubuh yang lain sakit, dan dia harus di atas tempat ranjang tidur terkulai lemas. Sehingga wong lanang mau akhirnya kemudian meriang, lambat laun kemudian dagingnya habis karena memikirkan dia. Mangan ora doyan, ngombe ora ulu. Cara ada bahasanya gue. Karena kena penyakit I love you. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Dan riwayat yang kedua sekarang. Riwayat yang kedua. Ya. Pokoknya jangan naik belajar kitab kiki akeh kisah, sing penting aja ngantuk diceritani. Ngantuk cerita. Oh, kayak dongeng kan ini teman-teman udah cerita sampai dongeng. Sekarang yang kedua sekarang. Yang kedua, ana rajulan. Ada seorang laki-laki ngalaqab bisyahshin wa ahibbuh. Ada seorang laki-laki yang sangat mencintai perempuan. Ada seorang laki-laki yang sangat cinta kepada seorang perempuan. Kalimatnya seperti itu. Tetapi fatammannahu anhu wa istada. Tetapi perempuan tersebut tidak mencintainya, bahkan dia membencinya. Ana wong lanang seneng ngambil wong wedon, kepengin didedekna bojo, ning sing disenengi ora jere seneng, malah sengit. Ini kan cobaan ya, ini kan cobaan. Lantas keadaan yang seperti itu seakan-akan laki-laki itu tidak peduli. Sebagaimana perumpamaan dalam bahasa kita. Kadang-kadang itu cinta itu buta cerene. Ya, contohnya gini peristiwa ini. Dia seakan-akan tidak mengetahui kalau laki perempuan yang dicintai itu tidak mencintainya, bahkan membencinya. Seakan-akan kebencian yang ditimbulkan oleh perempuan itu kepada laki-laki itu seakan-akan pemicu supaya dia lebih termotivasi untuk mengejar, untuk mendapatkan dia. Sing senengane wong seneng kan ibunya gue. Diomongin teman-teman kayak apa, wis aja diburu-buru. Kayak wong wedon kayak rasa seneng ambil sampean malah sengit. Oh, percaya? Apa meneh ketemu liwat nang dalan terus dimasemi tok, gugur. Ini ya. Kan seperti itu kan? Kenyataannya kan seperti itu. Sebagaimana di peristiwa ini. Akhirnya karena saking cintanya itu melekat, sing jenengane wong kalau berhubungan dengan hati, ya wong nek wis berhubungan dengan hati biasanya melekat. Nanti begitu melekat, hati itu ditentukan menjadi penentu kesehatan yang lainnya. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, ala fa inna fil jasadi mudghah. Ingat-ingatlah, di dalam kemudian tubuh manusia terdapat segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka kemudian seluruhnya baik. Kalau kemudian segumpal darah itu jelek, maka seluruhnya jelek. Artinya segumpal darah itu adalah hati atau jantung. Jadi menungsa, nek jantungnya sehat, dia ini sehat. Tapi kalau satu saat hatinya sakit, seluruhnya sakit. Sama seperti laki-laki ini. Tak kala kemudian dia mengetahui betul-betul perempuannya itu justru tidak mencintainya dan sangat-sangat membencinya, dan dia sering terpukul dengan perasaannya, hatinya kemudian sakit dan kemudian mendorong anggota tubuh yang lain sakit, dan dia harus di atas tempat ranjang tidur terkulai lemas. Sehingga wong lanang mau akhirnya kemudian meriang, lambat laun kemudian dagingnya habis karena memikirkan dia. Mangan ora doyan, ngombe ora ulu. Cara ada bahasanya gue. Karena kena penyakit I love you.
Naudzubillah min dzalik ya. Iya, 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 ya ada yang seperti itu. Kalau jenengan sih mungkin masa-masa tok, karena nggak mungkin wis biyen zaman nom, zaman sampean hari kalane bojo kali bojo-bojone sampean ngono-ngono. Sampean orang tuka ora gelem pokoknya. Ini ya, iya. Kan seperti itu. Pokoknya aku kudu kae, nek ora kae ora gelem. Ya. Jadi ya, oh ya. Sama seperti laki-laki ini, betapa dia mencintainya sampai dia jatuh sakit. Akhirnya, karena sakitnya semakin parah, falam tazilu al-wasya'id. Akhirnya dia tidak henti-hentinya menyewa orang untuk menjadi perantara antara dirinya dengan perempuan. Dheweke ngasih bayar wong kon dadi perantara, istilah bahasa kita yang mat comblang. Dheweke yang nemen ora jere cintane berkurang malah tambah sampai berani membayar orang untuk menjadi perantara antara dirinya kemudian dengan perempuan itu. Tamsi bainahuma, yang dimana perantara itu berjalan ke perempuannya, ke laki-laki itu, ke perempuannya, ke laki-laki itu sebagai penyambung lidah, penyambung hati antara dua insan. Kan seperti itu. Lantas kemudian dia berbolak-balik memberitahu kabar berita. Akhirnya yaitu perantara itu kemudian fa'ahbara bidzalika fafarriha wa istada farhuhu. Sampai akhirnya yaitu perantara itu memberi berita kepada laki-laki itu. Insya Allah orang yang kau cintai itu besok akan menjengukmu. Kira-kira wong sing meriang krungu orang yang mencintai menjenguk bergas ora mandan. Bergas. Seakan-akan mendapat asupan udara yang menyehatkan. Seakan-akan seperti itu. Seakan-akan tulang-tulangnya yang tadinya rapuh kembali kemudian terisi. Darahnya yang tadinya seakan-akan kemudian mengalir dengan pelan sekarang lancar. Seakan-akan seperti itu. Sehingga begitu dia mendengar seperti itu, dia kemudian bahagia hatinya, bahagia jantungnya, lantas memicu anggota tubuhnya untuk sehat. Akhirnya mandam bergas. Kalau orang yang dicintainya akan menjenguk dengan harapan perempuan itu akan menerima perasaannya, akan melihat pengorbanan yang ia lakukan betapa besar. Tetapi akhirnya perempuan itu tatkala dia keluar dari rumahnya sampai di tengah jalan, perempuan itu kemudian berkata, wong wedon mau pas garap dina nindiki wong lanang mau. Perempuan tadi tatkala hendak menjenguk laki-laki di tengah jalan, kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri, wallahi la adkhulu madkhal ar-raibi. Sungguh aku tidak akan memasukkan keraguan di dalam hatiku. Maksudnya, aduh, kalau nanti saya ke sana, sementara aku tidak mencintainya, malah justru dia semakin parah, malah semakin tersiksa. Sama-sama seperti sama saja aku memasukkan segala sesuatu ke dalam hatiku keraguan-raguan. Akhirnya dia berkata ragu-ragu, menganah atau tidak. Dan dia kemudian berkata dalam jiwanya lagi, wala aradu bin nafsi al-mawaqini iltihami. Aku tidak akan membiarkan jiwaku atau diriku yaitu masuk atau terjerumus di dalam gunjingan orang-orang. Maksudnya, kalau nanti aku ke sana, sementara aku tidak mau dinikahi, apa kata orang-orang? Malah aku justru menjadi penyebab dia sakit yang parah. Atau kalau suatu saat kemudian dia sampai meninggal, aku dikatakan orang yang penyebab kematian dia. Akhirnya perempuan tersebut berbalik badannya, tidak jadi menjenguk laki-laki itu. Kira-kira, wong lanang mau naik krungu kabar seperti itu kepriwe? Wah, bisa senang-senang. Ya. Ya, nah. Lantas, akhirnya disampaikanlah berita itu sampai kepada laki-laki itu. Akhirnya semakin tambah parah sakitnya. Akhirnya wong lanang tadi sampai parah sekali sakitnya. Lebih parah dari sebelumnya. Ya kalau lebih parah coba. Wong tadinya terbuka sedikit harapan, ternyata hari ini harapannya tertutup lebih rapat daripada sebelumnya. Karena ya, hatinya tadinya kemudian jantungnya berdetak, tuk, 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 seperti itu. Sekarang seakan-akan berhenti, tuk.
telung dina mending duk. Kan seperti itu ya, seakan-akan seperti itu. Gini ya, Mbok. Lantas akhirnya fahadara bidzalik wa raja'a ilal aswa'i makana bihi wa badat alamatul mauti. Sampai akhirnya kemudian datang pula tanda-tanda kematian kepadanya. Akhirnya semakin hari semakin parah sakitnya itu. Sakitnya kemudian mengantarkan kepada hendak dicabut nyawanya atau mendekati dia kematian. Lantas kemudian tatkala aku menjenguknya, jadi tatkala yaitu aku menjenguknya, aku di sini maksudnya pengarang kitab. Aku terus menjenguk dia, oleh diriku kemudian laki-laki itu kemudian aku talkin. Tetapi laki-laki itu malah justru kemudian menjawab. Laki-laki tersebut kemudian tatkala ditalkin malah jawab, la ilaha illallah, takutlah kamu kepada Allah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Maka qala ar-rawi wa sami'tuhu yaqulu wa huwa fi tilkal hal, maka laki-laki itu malah justru menjawab, salam ya rohah. Dia berkata, wahai salam pelipur lara, pelipur dusta, pelipur kemudian duka nestapaku. Kalimatnya gue, malah dheweke ngetokna syair, ditalkin malah ngetokna puisi. Wahai pelipur laraku, wahai penghilang duka citaku, kalimatnya seperti itu. Kalimatnya gue sampai seperti itu, saking seneng ngembok mungkin. Kemudian sampai dia yang lebih parahnya lagi, dia sampai berkata seperti ini, ridhoki, keriduanmu wahai perempuan yang aku cintai, lebih aku cintai oleh hatiku dibandingkan dari rahmat pencipta alam semesta ini, pencipta diriku. Sampai seperti itu coba. Wah, sing jenengane, waduh, kecelakaan di atas kecelakaan. Sing jenengane cinta buta mungkin ya. Kalau saya katakan yang jenengane cinta buta, mbok. Iya. Mbok ya, dok. Lantas kola berkata di sini maksudnya yaitu si pengarang kitab. Dia berkata, ya fulan ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jangan kau katakan seperti itu. Masa sampai kemudian kau mengatakan kamu lebih mencintai keriduan perempuan yang kau cintai daripada ridho Allah, daripada rahmat Allah, padahal rahmat Allah adalah rahmat segala-galanya. Tapi kemudian laki-laki itu tetap bersikukuh dengan perkataannya itu karena seakan-akan kegelapan telah memenuhi hatinya. Setan telah masuk ke dalam hatinya. Pikirannya kemudian entah kemana. Akalnya juga entah kemana. Hati pun kemudian sudah tidak di tempatnya. Pantas dia sudah tidak mampu lagi mendengar nasihat. Seakan-akan nasihat itu selintas selalu pada telinganya. Sehingga tidak pernah akan menetap di dalam jantungnya atau di dalam hatinya. Karena hatinya memang sudah tidak ada. Sampai akhirnya oleh kemudian pengarang kitab, oleh menulis ini, lantas kemudian ditinggalkan. Wislah, dia terus meninggalkan laki-laki itu. Belum sampai melewati pintu rumahnya, aku mendengar dengkuran tatkala dia yaitu berpisah dari nyawanya atau menjemput sakaratul maut. Dan dia akhirnya kemudian mati. Itulah sejelek-jelek akibat dari su'ul khotimah. Jadi terus ditinggal, belum sampai melewati pintu rumahnya, baru kemudian hendak melangkahkan setengah langkah untuk keluar dari rumah itu, dia mendengar dengkuran yang keras, suara yang keras. Sebagaimana kita ketahui, ciri-ciri kemudian orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, yaitu mengeluarkan dengkuran yang keras, ngorok. Maka kemudian terdengar olehnya, kemudian dia memalingkan wajahnya melihat dia. Dan ternyata kemudian dia sudah menjadi orang yang meninggal, berpulang kembali kepada Allah dalam keadaan akhir hidup yang seperti itu. Artinya, kita ketahui kalau kita pembahasan di dalam kitab ini segala sesuatu yang cukup penting bagi kita semuanya. Kalau hari ini kita menjadi orang yang baik, kalau hari ini kita beramal soleh,
Kalau hari ini kita menjadi orang yang ahli ngaji, jangan sampai kemudian kita berbangga-bangga dengan segala semuanya itu, karena itu semuanya berkat rahmat Allah. Itu semuanya berkat hidayah dari Allah. Kita semuanya harus menyandarkan, menggantungkan rahmat Allah, hidayah Allah hanya kepada Allah. Dan kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayahnya, mencabut rahmatnya, apa jadinya kita semuanya? Kita tidak ada nilainya di sisi manusia ataupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Patut menjadi doa-doa di dalam doa kita, ya kita senantiasa berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala su'ul khotimah, dan aku memohon kepadamu untuk senantiasa mendapatkan husnul khotimah. Di antaranya itu. Berarti besok sampai masih di bab ini, masih mendengarkan cerita-cerita terkait masalah kisah-kisah yang dibawakan di dalam kitab ini. Termasuk nanti di antaranya tadi balngam ambi barseso. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol, silakan mungkin. Oh, ngaji gigi ngaji diceritani lah, keceritane sampai nang kantu. Cekap ya. Nakhtimu bihadza majlis ta'lim bi dawati Rasulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.